Pernahkah panggilan kalian ditolak saat kalian melakukan panggilan di telepon konvensional padahal sinyal kalian memadai dan orang yang kalian telepon dapat dihubungi? Kalian pasti berpikir, seharusnya panggilanku tidak tertolak. Kenapa aku berbeda? Padahal temanku lancar-lancar saja. Sebelum kami menjawab itu, kalian harus mengetahui bagaimana suatu panggilan bisa terjadi. Sistem panggilan dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan teknologi switchingnya, yaitu circuit switching atau CS dan packet switching atau PS. Pada telepon seluler yang menggunakan pulsa, digunakan teknologi switchingnya yaitu CS atau circuit switch. Nah, circuit switching ini memiliki sifat dedicated, yaitu jika kita melakukan suatu panggilan, maka satu jalur dikhususkan hanya untuk dua pihak yang sedang melakukan panggilan. Secara sederhana, jalur panggilan dengan circuit switching dapat diilustrasikan seperti gambar berikut. Perhatikan jalur panggilan yang berwarna merah tersebut. Panggilan yang dilakukan dari titik A menuju titik B melewati beberapa switching node atau dapat disebut juga sentral. Dedicated yang dimaksud di sini adalah jika ada panggilan lain yang ingin dilakukan, misalnya dari titik C menuju D. Jika titik C menuju D tersebut melewati jalur yang digunakan titik A menuju B pada waktu yang sama, maka panggilan tersebut akan tertolak. Yang artinya, jalur yang digunakan oleh suatu panggilan bersifat khusus atau dedicated dan tidak dapat dilewati oleh panggilan lain. Fenomena ini disebut sebagai blocking. Sekarang, apa itu blocking? Jalur yang digunakan oleh suatu panggilan bersifat khusus atau dedicated. Nah, untuk mengetahui konsep blocking pada jaringan telepon CS tersebut, sebelumnya kamu harus paham nih bagaimana perusahaan telekomunikasi menangani suatu panggilan. Jadi perusahaan telekomunikasi lah yang menyediakan jalur telepon ini. Nah, jumlah jalur yang mereka sediakan ini berdampak langsung dengan seberapa banyak panggilan yang dapat diproses pada saat yang bersamaan. Kalau panggilan yang datang memiliki jumlah yang besar dan memiliki kapasitas dari sistem, yang artinya jalur yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi tersebut tidak mampu melayani semua panggilan yang datang, maka beberapa panggilan akan tidak dilayani atau ditolak oleh sistem. Nah, dengan konsep tersebut pasti akan menimbulkan pertanyaan seperti, kalau gitu kenapa mereka nggak bikin jalur yang banyak aja biar nggak ada panggilan yang tertolak? Bukannya kalau panggilan tertolak gitu pasti akan memberikan pelanggan. Nah, jadi sebenarnya mereka bisa aja memperbanyak jalur panggilan dalam suatu sistem. Tapi jika ini dilakukan maka akan memakan banyak biaya dan modal yang besar bagi perusahaan telekomunikasi. Nah, namanya perusahaan tentu saja nggak mau rugi kan? Sedangkan dari sisi kepuasan pelanggan, mereka pasti maunya pelayanan yang terbaik dan perusahaan juga nggak mau pelanggan berpindah ke provider lain. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, perusahaan menerapkan sebuah standar yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi yang bertanggung jawab dalam industri telekomunikasi dunia, yaitu ITU atau International Telecommunication Union. Nah, standarisasi yang dikeluarkan ITU disebut sebagai Grade of Service atau GOS. GOS ini merupakan standarisasi untuk menentukan nilai penolakan optimal yang dinilai masih dapat diterima dan tidak berdampak besar terhadap mutu pelayanan pelanggan. Jadi dari perusahaan dan juga dari pihak pelanggannya itu jadi win-win solution. Jalur yang digunakan oleh suatu panggilan bersifat khusus atau dedicated dan tidak dapat dilewati oleh panggilan. Nah, apa sih GOS itu? GOS atau Grade of Service merupakan parameter unjuk kerja trafik panggilan yang menyatakan nilai kemampuan sistem untuk memberikan layanan panggilan tanpa adanya penolakan. Ketika kamu ingin melakukan panggilan telepon, sistem yang menangi panggilan harus menentukan apakah panggilan ini akan diterima, dialihkan, atau ditolak. Panggilan yang ditolak terjadi akibat beban trafik atau traffic load yang padat pada sistem, sehingga akan mengakibatkan panggilan ditunda atau delay dan hilang atau loss. Kalau panggilan ditunda, kamu hanya perlu menunggu sampai trafik panggilan berkurang. Akan tetapi, jika panggilan hilang, maka panggilan kamu akan dihapus dari sistem. Jumlah trafik yang ditolak sistem digunakan sebagai indeks kualitas pelayanan jaringan yang disebut GOS. Secara sederhana, pada sistem loss, GOS memiliki rumus yang dapat didefinisikan sebagai rata-rata rasio antara jumlah panggilan yang ditolak atau loss traffic terhadap total jumlah panggilan yang datang atau carrier traffic selama jam sibuk atau jam di mana volume panggilan sedang tinggi-tingginya, atau disebut juga busy hour. GOS ini berhubungan dengan probabilitas blocking.
Nah, apa sih probabilitas blocking itu? Probabilitas blocking atau PB merupakan probabilitas seluruh kanal dalam sistem yang sedang sibuk, di mana dalam sistem loss, ghost sama dengan probabilitas blocking karena lamanya waktu tunggu panggilan yang hilang atau disebut juga holding time dianggap sama dengan waktu tunggu panggilan yang terlayani. Semakin besar nilai PB, maka semakin buruk kualitas dari sistem dalam melayani panggilan. Terus, sekarang gimana cara menghitung grade of service pada sistem loss ini? Karena pada sistem loss ghost sama dengan PB, maka kita dapat menghitung besar ghost dengan rumus PB sebagai berikut. Rumus ini disebut sebagai rumus Erlang B atau dikenal sebagai rumus loss Erlang yang merupakan rumus probabilitas blocking yang menggambarkan probabilitas kehilangan panggilan. Rumus ini merupakan rumus yang diturunkan oleh seorang matematikawan asal Denmark yang bernama Agner Krarup Erlang pada awal abad ke-20. Beliau membuat rumus ini untuk digunakan dalam teori antrian untuk menghitung kebutuhan kapasitas sistem telekomunikasi, terutama dalam sistem di mana panggilan yang tidak dapat segera diatasi atau blocked calls dikembalikan kepada pengirimnya. Rumus tersebut berlaku dengan syarat panggilan yang gagal karena saluran sedang sibuk, tidak diantri atau dicoba ulang, melainkan benar-benar hilang selamanya. Sebelum akhirnya berdasar dari rumus Erlang, sekarang telah berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Rumus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. RLNA adalah probabilitas blocking atau probabilitas bahwa panggilan akan ditolak dalam sistem Erlang, di mana ERL atau Erlang ini adalah satuan dimensionless yang digunakan pada trafik panggilan. Kemudian A adalah intensitas trafik yang merupakan jumlah rata-rata panggilan yang masuk per satuan waktu, dan N adalah jumlah saluran dalam sistem. Lalu, sigma I sama dengan 0 sampai N, A pangkat I per I faktorial, adalah jumlah dari distribusi Poisson-nya yang menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam sistem, di mana I adalah notasi penjumlahan yang dimulai dari I sama dengan 0 sampai N. Proses Poisson di sini mencerminkan asumsi bahwa kedatangan panggilan ke sistem bersifat acak dan independen, sesuai dengan karakteristik proses Poisson. Formula Erlang B memberikan probabilitas blocking yang memperhitungkan keadaan ketika semua saluran dalam sistem sedang digunakan dan panggilan yang baru akan ditolak. Gimana guys? Paham sama penjelasannya? Jadi kesimpulannya, ada kalanya panggilan kalian tidak bisa terhubung, padahal sinyal kalian bagus, dan nomor tujuan kalian sedang aktif. Itu dikarenakan jalur komunikasi provider kalian di daerah kalian sedang penuh. Alhasil cuma memanggil, disuruh nunggu, ngantri. Jadi agak lama gitu nggak nyambung-nyambung. Bisa juga langsung ditolak sama mbak operator dengan bilang jaringan sedang sibuk. Itu karena emang sentral lagi penuh dan ruang antriannya juga lagi penuh. Tapi ini jarang banget kok, kecuali sedang ada maintenance atau bencana gitu. Karena para perusahaan penyedia layanan sudah menghitung dan memperkirakan sedemikian rupa berapa sentral yang diperlukan di tiap area agar panggilan kita senantiasa terlayani. Namun tidak over juga demi kebutuhan bisnis. Dihitung berdasarkan rumus sebelumnya yaitu GOS, Grade of Service, yaitu 2%. Yang artinya probabilitas blocking atau kemungkinan panggilan kita tak mampu ditangani saat jam sibuk dipastikan tak lebih dari hanya 2%.